Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Membersihkan Pikiran. Satu hal yang perlu kita tahu adalah bahwa sebelum jatuh ke dalam dosa, roh yang diberikan Allah kepada manusia menguasai pikiran, dan pikiran yang akhirnya mengendalikan seluruh kehidupan. Dalam hal ini, manusia masih memiliki ketaatan. Manusia masih bisa mengerti akan kehendak Allah. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Alkitab berkata, pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Artinya, rohnya tidak lagi bisa memiliki hubungan dengan Allah. Rohnya tidak lagi bisa menguasai pikiran. Pikiran manusia dipengaruhi oleh apa yang masuk dari luar, baik itu yang baik atau yang jahat. Tapi yang pasti bukan berasal dari Allah. Maka manusia tidak bisa lagi mengerti kehendak Allah, bahkan tidak bisa mengalami kehadirannya. Oleh sebab itu, membersihkan pikiran harus menjadi kebiasaan orang percaya sebagai umat yang dipilih Allah, sebagai umat pilihan. Kita harus sadar adanya unsur-unsur dunia yang telah banyak mengotori pikiran kita, dan itu telah menjadikan hidup kita tercemar, menjadikan hidup kita jahat, yang artinya apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita tahu perbuatan kita semua lebih dulu kita pikirkan. Ada di dalam pikiran kita. Tidak ada satu perbuatan pun yang tidak ada di pikiran kita sebelumnya. Rasul Paulus berkata, manusia batiniah kita harus dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 16. Itu pun harus diawali dengan membersihkan pikiran. Kalau dalam Efesus 4 ayat 23 lebih jelas dan lebih tegas dikatakan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Itu artinya kitalah yang harus membersihkan pikiran kita. Dengan kata lain, ketika kita bisa membersihkan pikiran kita, dengan sendirinya kita akan terpisah dari dunia. Maka jangan memasukkan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki ke dalam pikiran kita. Jangan membaca apa yang tidak patut untuk dibaca. Jangan melihat tontonan yang tidak pantas dilihat. Jangan mendengar apa yang tidak perlu didengar. Memang tidak ada orang yang melihat, tetapi Tuhan melihat. Kita harus memandang pikiran dan hati kita itu sebagai taman Tuhan. Maka jangan biarkan binatang liar, apapun yang najis, atau segala sesuatu yang berpotensi bisa merusak pikiran. Kalau itu taman, biarlah kiranya hanya tanaman Tuhan yang ditanam Tuhan di dalam taman Tuhan, yaitu kebenaran firman-Nya. Maka perbanyak waktu untuk bergumul dengan firman. Jangan jadikan firman sekedar wacana atau pengetahuan, tapi hidupi, alami. Seakan-akan apa yang dikatakan, yang tertulis dalam Alkitab itu sedang terjadi dalam masa sekarang ini dan bahkan kita alami. Anggaplah itu sebagai peringatan atas perbuatan kita
yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan memang begitulah seharusnya. Bertekunlah sekalipun harus jatuh bangun dalam menghidupi firman. Jangan takut jadi kurang pergaulan atau ketinggalan berita. Pasti kita akan mendengar, sebab Tuhan pasti akan memberitahu apa yang patut kita tahu. Hati kita, pikiran kita adalah taman Tuhan yang harus kita jaga. Dalam setiap peristiwa yang tidak kita harapkan, pandanglah dari dimensi kekekalan, sehingga kita bisa beroleh kebaikan, beroleh hikmat yang bermanfaat mengubah karakter kita. Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Dan biarlah itulah yang mengisi pikiran kita. Saudara, kalau pikiran kita bersih, kalau warna pikiran kita sama dengan roh yang diberikan Allah kepada kita, maka kita akan kembali ke rancangan Allah semula. Sebab Roh Kudus akan bisa kembali memimpin roh kita. Akibatnya, roh kita akan kembali menguasai pikiran, dan pikiran akhirnya kembali akan mengendalikan hidup kita. Dengan demikian, kita berjalan dalam hidup yang dipimpin oleh roh. Dan kalau itu kita alami, kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah hidup kita. Itulah saudara, pentingnya membersihkan pikiran kita setiap saat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.